Ibu mau tanya mengenai yang tadi Emily bilang. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Yang dikatakan Emily... Ya, enggak apa-apa. Ibu itu sebetulnya senang. Dan sepertinya Sinta sendiri sudah siap kok. Maksud Ibu sudah siap? Iya, Sinta itu sebetulnya sudah siap untuk menikah. Tapi dia bilang sama ibu kalau dia itu tunggu dilamar secara resmi sama Nak Angga. Ya, jadi kapan Nak Angga mau melamar secara resmi? Nanti keburu dilamar orang lain. Oh, jangan Bu, jangan. Pokoknya saya nggak mau Sinta dilamar orang lain. Saya akan menjadi orang pertama yang melamar Sinta di hadapan Ibu. Waduh, kalau begitu Ibu juga dengan senang hati menerima lamarannya Nak Angga. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya permisi sebentar. Akhirnya penantian ini berakhir juga. Gue yakin Cinta bisa tumbuh sembari gue dan Sinta menjalaninya bersama-sama. Sinta akan bisa terbiasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Tapi gimana ya cara ngelamarnya? Kapan ya? Ya, jadi kapan Nak Angga mau melamar secara resmi? Nanti keburu dilamar orang lain. Oh, jangan Bu, jangan. Pokoknya saya nggak mau Sinta dilamar orang lain. Saya akan menjadi orang pertama yang melamar Sinta di hadapan Ibu. Enggak, pokoknya gue harus bisa. Gue harus bisa melamar Sinta. Karena gue udah janji sama Ibu Dewi bahwa gue akan menjadi orang pertama yang melamar Sinta dengan sepenuh hati. Gue harus bisa demi cinta gue. Ya, halo Siti, kenapa? Apanya Emily? Oke, saya langsung ke sana. Bu Dewi? Emily kemana? Maaf, apakah ibu keluarga dari Emily? Iya. Emily sakit lagi, suster. Mari saya antar. Loh, kok gelap sih, sus? Pertemuan kita mungkin bisa dibilang cukup singkat. Bermula di sekolah Emily. Kamu mengajar Emily dengan penuh kasih sayang. Seorang anak introvert yang selalu dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Dan karena anak itu, akhirnya kita bisa bertemu, Cinta. Dan karena anak yang juga tidak bisa lepas dari kamu. Cinta bisa datang di mana saja dan kapan saja. Dan banyak juga orang yang menganggap bahwa cinta itu abadi. Tapi aku nggak pernah percaya sama yang namanya cinta sejati. Aku cuma ingin mencintai kamu untuk selamanya, Cinta. Aku juga minta maaf kalau semua ini terkesan terlalu cepat.
Karena aku cuma gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau cintaku diambil sama orang lain. Karena aku sangat mencintai kamu, Sinta. Aku gak peduli status kamu seperti apa. Status aku apa, status keluarga kamu dan segala macam itu aku sama sekali gak peduli. Tapi aku percaya dengan berjalannya waktu, cinta kita bisa tumbuh. Dan kita bisa saling melengkapi. Aku percaya itu. Sinta. Will you marry me? Mungkin kalau kamu langsung jawab, itu sesuatu yang udah biasa terjadi. Aku ada sedikit permainan kecil di sini. Kamu lihat di situ ada Emily dan ada ibu kamu juga. Emily membawa papan bertulisan sorry. Dan Ibu Dewi, ibu kamu, membawa papan bertulisan yes I do. Aku akan tutup mataku. Dan aku akan membiarkan kamu memilih sesuai dengan kata hati kamu. Silakan. Bismillah, Yondo. Cinta kamu. Iya, aku terima lamaran kamu, Mas. Kau tahu dia?
Sepertinya aku lain kali kalau kemari lagi. Lebih baik aku naik pesawat saja, Dir. Baik loh. Jauh kali soalnya, Dir. Ayah, Bunda. Ayah, Bunda. Cik. Ayah, Bunda. Kok nggak ada ya? Ayah, ayah bukain dong pintunya. Ayah. Bukan. Astagfirullahaladzim. Ayah. Kamu siapa? Dira, masa lupa sih? Kan anak ayah satunya paling cantik dan ayah sayang banget sama Dira di dunia dan akhirat. Saya nggak punya anak. Bunda! Bunda, ayah kumat lagi nih. Selamat kali. Orang ini bokap gue. Begini. Bunda! Bunda. Dira. Kamu ngapain? Masuk rumah orang tanpa izinnya punya rumah. Ayah udah deh, stop udah nggak lucu bercandanya. Dir, kita pulang saja, Dir. Mungkin kau selamat, Dir. Cok, masa lu lupa sama bokap gue sih? Ini bokap gue. Udah ayah stop ya. Kamu apa kasih? Berani nyubit-nyubit saya. Kamu ini siapa? Tinggal sana. Aduh, jangan ribut-ribut. Bunda? Mau apa kamu kesini, Dir? Aduh, Bunda udah deh, jangan ikutan jutek kayak ayah. Ini, Dira pulang, mau nengokin Bunda sama ayah. Kamu lagi nggak ada masalah di kantor, kan? Enggak kok, Bun. Gantengnya Aira si Dira bawa pacar ke rumah juga ya? Bukan. Bun, ini bukan pacar Dira. Ganteng ya. Iya. Nanti kita jodohin aja sama anak kita, Dira, ya. Jadi ayah udah inget punya anak Dira. Kamu siapa? Om Tante, aku ini hanya kawannya Dira saja. Bukan pacar kok. Ya, mungkin dulu aku sempat suka dengan Dira, tapi sekarang sudah tidak kok. Duduk. Ayo silakan. Anggap aja rumah sendiri. Juga kalau kamu nikah sama Dira, ini pasti jadi milik kamu. Aduh, Dira pasti. Ngapain kamu duduk? Diri. Apa sih ah? Nama kamu siapa? Kerja di mana? Umur kamu berapa? Tinggal di mana? Terus bagian apa? Gajinya? Ya, Aduh, Bunda sama ayah ngapain sih ngajakin Ucok ngobrol? Coba aja Aryo yang giniin. Pasti bakalan seneng banget deh gue. Nama aku Ucok. Umur aku 25 tahun. Beda tipis ya sama anak saya si Dira. Dira 24 tahun. Aku bekerja di label perusahaan dan jabatanku sebagai asisten produser. wah keren sekali. Cocok sama Dira. Dira juga suka musik, suka fashion dari kecil. Ya, bagaimana kalau Dira kita jodohin saja sama Ucok? Daripada Dira jadi perawan tua. Oh iya. Ayo Bunda. Enggak mau. Pokoknya Dira nggak mau dijodohin sama Ucok. Kamu mau kemana? Juga. Bisa ya ada calon istri yang mau sabar sama dia? Hah? Ini bukannya Sinta? Iya bener Sinta. Hah? Jadi Angga bener ngelamar Sinta terus diterima? Om Tante, seperti ini aku sudah harus pulang. Ini nih aku
terima kasih ya. Duduk aja dulu. Duduk sini. Duduk ya. Mau kemana? Aku harus pulang, Tante. Nanti aja dulu. Yang dulu di sini. Iya. Lapar kan? Oh, Ayah minggir. Sorry. Sini. Ayah minggir. Astagfirullah. Ini. Ini anak ya, cuman masuk Oh, lihat ya, di berita gosip. Nih, gue udah cek di Facebook, beritanya udah nyebar. Lo lihat kan kelakuannya Sinta, selepas dia teguh, dia langsung terima Angga gitu aja. Kau kirimkan kau sekarang ini. Biar aku buka telepon aku sekarang. ngomongin apa? Ngomongin pacar. Udah tuh, udah masuk belum? Beneran rupanya dia. Aryo harus tahu soal ini. Gue harus yakinin dia kalau dia udah gak ada harapan lagi sama Sinta. Tapi kan aku nggak percaya kok bisa. Si Sinta itu kan sayang kali sama si Teguh. Namanya juga cinta, ya cewek emang gampang luluh hatinya. Udah, pokoknya bunda sama ayah nanti lihat aja di TV ya. Udah, jangan sekarang enggak. Aduh, pokoknya nanti lihat di gosip ya. Temen aku dilamar sama artis papan atas, ya. Ntar aja liatnya. Coba lo anterin gue ya sekarang, oke? Udah. Ayah pergi dulu ya. Dadah. Dino, ini tolong dicek ya, formatnya dan perhitungannya. Kemudian, Astaga, kenapa sih sayang? Kat, cuma lihat ini deh. Sinta, dia dilamar. Ya ampun, makasih. Teguh. Iya, Din, ada apa? Lo sekarang di mana? Gue samperin deh. Ya, gue di kampung lah, Din. Ya, gue lagi ngurusin bokap yang lagi sakit. Alhamdulillah sih, bokap bentar lagi sembuh. Ada apa sih? Lu mau ke kampung gue? Gue belum liat berita. Berita apa? Sinta. Sinta dilamar sama Angga. Aku nggak tahu ya Mas, kamu tuh dapat pikiran itu dari mana, tapi aku sama Pak Angga tuh nggak ada apa-apa. Gue tadi dikasih tau sama Ucup. Beritanya juga gue dikasih lihat sama dia. Mungkin sekarang udah tersebar di internet. Tapi mungkin besok ada di majalah, mungkin ada di koran. Mungkin bakal ada di TV gue. Pak, kita istirahat aja ya. Iya, Pak. Gue tahu lo pasti sekarang sangat sakit. Sakit banget. Tapi lo harus sabar, gue. Bapak istirahat aja. Biar bapaknya cepat sembuh. Ya? Gue. Nanti bapak mau makan apa? Bapak mau minum apa? Nanti aku bikin. Bapak mau aku pijitin, mau? Aku bikinin makanan kesukaan bapak. Minuman, aku pijitin ya. Ya, Pak ya. Sebentar, aku pijitin. Ya, tidak ada apa. Gue tau lo bakal sakit hati dan lo bakal sebel sama gue. Tapi apalagi sih yang lo harapin? Kenapa? Dira, kalau ngomong tuh straight to the point deh. Aku lagi buru-buru, aku banyak urusan, aku harus pergi, ya? Ini soal Sinta. Kan aku udah bilang berkali-kali jangan jealous sama Sinta. Iya, gue tahu. Lo suruh gue move on dari lo kan? Tapi gue juga mau lo move on dari Sinta. Kok kamu ngatur aku? Lo lihat sendiri, Aduh, apaan sih? Lihat apa? Sinta nerima lamaran Angga. Enggak sih, ini nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah. Ini yang gue nggak percaya sih, karena ya ini bisa-bisanya wartawan aja. Mana mungkin coba Sinta mau nikah sama Angga buat apa coba? Dia duda, dia segala macam buat apa? Nggak cinta juga kan dia sama Angga kan?
Nggak mungkin lah, Dira udah ngaco nih. Gue udah pastiin kalau berita ini benar dan bukan Photoshop. Gue udah tanya-tanya kok sama temen wartawan gue di kantor majalah. Bahkan gue juga disuruh wawancara eksklusif sama Angga soal pernikahan ini. Apa? Lo masih nggak bisa terima? Lo masih nggak percaya? Udah deh Aryo, lo terima aja kenyataan kalau Sinta itu nggak memilih Teguh, apalagi lo. Dia lebih memilih Angga. Ya mungkin ini karena kesalahan lo sama Teguh ya. Sinta mau nikah sama Angga? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Gue harus ketemu sama Sinta. Mas, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Mau kemana, Mas? Aku harus ke kantor polisi. Aku harus wajib lapor. Hati-hati, Mas. Mbak Sinta mau nikah sama Pak Angga. Bingung nih jadinya. Enggak sih. Nggak boleh. Sinta jangan sampai nikah sama Angga. Gila. Gue tau banget kalau Sinta gak bakal cinta sama Angga dan gak pernah cinta sama Angga. Gila kali ya, ngapain sih di pelarian kayak gini? Gue harus ketemu sama Sinta. Oh iya, gue harus wajib lapor lagi. Polisi takut. Astagfirullah. Oh udahlah. Ini demi masa depannya Sinta. Kesian Sinta. Loh. Permisi, Pak. Ini sudah waktunya minum obat. Taruh aja sini. Baik, Pak. Aryo ngapain? Oh, Mas Aryo udah pergi, Pak. Kemana? Oh, katanya ke kantor polisi, Pak. Mas Aryo harus wajib lapor, Pak. Aryo. Ngapain? Tadi ada Mbak Dira kesini, Pak. Terus? Mas Aryo ketemu Mbak Dira. Mbak Dira ngabarin kalau Mbak Sinta tuh mau kawin sama Pak Angga yang artis top itu, Pak. Permisi, Pak. Sinta mau nikah, tapi bukan dengan Teguh. Di. Halo, Bro. Aryo, gimana perkembangan kasus lu? Ya udahlah, no, gue udah pakai lawyer dan ya karena emang masih ada kasus ini, gue jadi tahanan kota sekarang. Tuh kenapa gue bilang kan? Pasti jadi ribet kan? Gue udah yakin lu pasti diduga lu yang nabrak. Padahal gue yakin banget bukan lu yang ngelakuin. Ya udahlah, no, biarin aja. Mau diapain lagi, udah kejadian. Ya, tapi kan... Ya, lu sekarang di mana? Jalan. Ke kantor polisi? Enggak. Mau ke Bogor. Cari Sinta. Yo, lu deh. Lu tuh tahanan kota. Lu jangan bikin nambah masalah lagi deh. Lu ngapain ketemu sama Sinta? Udah, lu jangan keluar deh. Jangan keluar. Stay di sini aja deh. No, gue harus tetap cari Sinta. Ya, sorry ya. Halo Bang Rudi. Bang, gue lagi butuh bantuan lo nih. Tolong kerain semua anak buah lo untuk cari cewek yang namanya Sinta. Ya. Pokoknya nanti data-datanya, foto-fotonya segala macam ntar bakal gue kirim ke lo. Tolong ya, gue tunggu kabar lo secepatnya. Ya, thanks ya Bang ya. Emily? Emily udah bangun? Mama, Oma. Udah dari tadi kali, Ma. Ma, aku pengen pulang ke rumah nih. Tadi Mama ketemu dokter di luar. Terus katanya kondisi kamu baik. Jadi kalau misalnya besok check up-nya udah hasil udah bagus, kamu udah bisa pulang. Yes, asik. Iya nih, Ma. Aku soalnya udah bosen banget di rumah sakit. Lagian kan aku juga udah sembuh.
Ya, kamu cepat sembuhnya. Orang kamu itu pinter kok. Iya Oma, aku udah gak sabar banget nih bantuin siapin pernikahannya Papa sama Mama. Oh iya, sama. Oma juga sudah tidak sabar, pengen cepet-cepet gitu. Nanti kita siapkan sama-sama ya Emily ya. Iya Oma, aku janji kok gak bakalan sakit lagi. Mama, boleh kan nanti aku yang pilihin gaun buat Mama? Iya, Mama percaya kok. Kamu pasti tuh pilihannya paling bagus deh buat Mama ya. Pasti, Emily itu pasti pilihannya bagus ya. Asik, aku seneng banget loh Ma. Aku udah gak sabar nih kepengen lihat Mama sama Papa menikah. Amin, semoga semuanya lancar. Emily doakan saja ya. Kalau gitu Emily, Mama mau nganterin Oma dulu ya ke stasiun. Oma mau pulang kampung. Loh, kok Oma pulang? Kan kita mau buat pesta yang besar Oma. Lah justru itu, Oma itu pulang ke kampung karena Oma ingin mengabarkan ke orang-orang kampung gitu loh. Kalau Mama ini mau menikah sama papamu, ya kan? Ada Bi Siti sama Pak Karim di luar ya. Terus papa kamu juga ada kerjaan sebentar, nanti kalau udah selesai nanti papa langsung ke sini. Ya, nggak apa-apa kan Emily? Iya Ma, mulai sekarang Mama, Papa sama Oma nggak usah cemasin Emily lagi ya. Emily udah sembuh kok. Ya sudah, kalau begitu Oma pamit, Oma pergi dulu, ya Nduk? Iya Oma, Oma cepat pulang sini lagi ya. Kita siapin pesta yang meriah buat Papa sama Mama. Oh iya, pasti Oma cepat-cepat kembali lagi ke sini. Nanti kita sama-sama siapkan pestanya, ya? Sudah, Oma pergi ya. Baik-baik dulu. Yuk. Bentar lagi ya. Duk, tunggu dulu. Hin, tunggu, Ibu mau bicara dulu. Iya Bu. Duk, jaga diri kamu ya. Jaga baik-baik. Ingat kalau kamu itu sudah dipinang sama orang lain. Jadi jaga sikap kamu sama Angga. Yuk. Iya Bu. Sebetulnya Ibu bangga sama kamu. Kamu sudah berani mengambil langkah yang besar dan juga membuat keputusan yang tepat, Sin. Ini semua sudah jalannya dari Gusti Allah. Kamu memang dipertemukan oleh jodoh kamu ya dengan cara seperti ini. Jadi kamu harus terima. Ya. Ibu yakin sekali Angga itu orangnya baik. Masa depan kamu juga pasti jauh lebih baik ketimbang kamu sama Teguh. Ibu, Sinta minta tolong ya Bu. Nggak usah ngebahas Mas Teguh. Kan cerita aku sama Mas Teguh juga sudah berakhir Bu. Dan ya aku ingin coba untuk melupakan Mas Teguh. Walaupun rasanya tidak mungkin. Ibu ngerti perasaan kamu sekarang, Dok. Ibu yakin nanti setelah kamu sama Angga, kamu pasti bisa melupakan Teguh. Ya. Yuk. Nanti kita beli cincinnya di sini. Nggak usah Mas. Di sini kosnya mahal sekali toh. Mendingan kita beli cincinnya di toko emas yang di pasar aja atau di terminal. Atau kamu merasa aku tuh nggak mampu kalau belinya di sini, ya? Aku udah biasa aja pakai barang-barang mewah. Ya wis. Aku mau Mas. Aku mau ya. Nah gitu dong. Itu baru calon istri aku. Aku bisa memutarkan. Seharusnya cincin kamu yang ada di jari ini, Mas. Kenapa semua impian kita harus hancur dengan cara seperti ini? Sekarang aku harus menikah dengan pria yang tidak aku cintai. Bersama di dirimu selamanya. Ya Allah, kenapa semua ini mesti terjadi? Aku nyesal.
Aku nyesel, Sinta. Mas, aku udah kasih surat pengunduran diri aku ke Bu Puspa. Jadi kita bisa ke kampung, Mas nikahin aku di sana. Terus Mas buka usaha di kampung. Aku janji cepat atau lambat kita pasti menikah. Tapi aku minta kamu sabar. Sabar. Aku akan selalu ada. Andaikan waktu bisa diputar kembali, aku akan langsung nikahin kamu sih. Saat itu juga, tanpa harus berpikir ini itu. Ya, sepertinya kamu juga nggak suka basa-basi. Coba kamu pelajari ini. Pelajari baik-baik. Ini menyangkut masa depan kamu. Ini surat apa ya, Pak? Itu surat kontrak perjanjian antara saya dan kamu. Ini semua gara-gara Aryo. Kalau aja Aryo nggak berani mencintai Sinta, aku nggak akan cemburu. Dan aku nggak akan menandatangani perjanjian konyol dengan Pak Bandrio. Apa Sinta sekarang benar-benar sudah melupakan aku? Andaikan saja kamu tetap menjadi Mas Teguh yang dulu dan tidak lebih memilih gengsi. Mungkin saat ini kita sudah menikah dan bahagia mempunyai keluarga kecil. Padahal kamu tahu betul, Mas, aku tidak butuh apa-apa kecuali kamu. Dan kenapa kamu memutuskan nikah dengan Angga, Sin? Apa di hati kamu udah nggak ada aku? Aku akan menjadi orang yang paling menyesal kalau kamu melakukan ini hanya untuk menghukum aku. Pak, udah biar, Pak. Biar. Papa rindu kok. Papa rindu sama Sinta. Maafin Teguh ya, Pak. Aku udah mutusin Sinta, Pak. Teguh yang mutusin Sinta, Pak. Bawa Sinta pulang, bro. Bawa Sinta pulang. Kenapa, Pak? Nggak usah ikutan sedih. Ya. Udahlah, Pak. Jaga kesehatan Bapak. Udah ikutan sedih. Ih, Aryo, lo move on dong dari Sinta. Ih, kenapa sih susah banget? Move on. Astagfirullahaladzim. Benar, benar apa kata Bunda. Saya yakin, tambah yakin. Pasti yang namanya Aryo itu pasti hayalan seperti kata Bunda. Benar, benar, benar.
Lah buktinya dari tadi cuma Aryo aja yang disebut. Iya sih ya. Tapi Dira apa segitu depresinya? Gara-gara gak dapat pacar. Ya bisa jadi lah, Bun. Apa sih yang kagak mungkin? Pasti bisa terjadi hal seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau Dira kita tak urusin dulu ya? Sespesial itu kasih dari mata Aryo. Sampai Aryo susah banget ngelepasin dia. Kenapa sih Aryo nggak nyerah aja? Papanya aja sampai rela berkorban untuk dia. Aryo juga sampai kehilangan sahabat baiknya. Cuma gara-gara cewek. Gue nggak pikir sama Aryo. Dan kenapa juga gue mesti jatuh cinta sama orang kayak Aryo? Kayaknya anak ayah lagi ada masalah nih. Masalah apa ya? Kamu ngapain, Dir? Enggak kok, cuma lagi bete aja. Nah gini, Nak. Bunda sama Ayah rencana mau tak urusin kamu. Ah iya, benar, itu benar. Iya. Ya udah. Masya Allah, Dira. Kau belum juga bangun. Ayo bangun, Dira. Ayo bangun, cepat bangun. Bunda kenapa heboh banget sih kayak kebakaran deh? Ini lebih heboh dari itu. Sekarang kamu cepat mandi. Ayo cepat. Emangnya kenapa? Karena Ayah sama Bunda mau ngenalin kamu sama calon kamu. Alhamdulillah Pak Mahmud, Ibu Farid, makasih banyak. Gimana perjalanannya? Lancar? Nggak ada halangan? Nggak nyasar kan ke rumah saya, Pak? Alhamdulillah, wa syukurillah. Aneh sekeluarga akhirnya nyampe juga walaupun agak-agak bingung. Ya, ngomong-ngomong, buah hatinya ibu dan bapak mana ya? Astagfirullahaladzim, sampai lupa. Anak panggil-panggil. Dira, kesini nak. Dira, mana sih tuh anak? Dira, kemana nak? Astagfirullahaladzim, aurat, haram. Kamu kenapa ini baju kok panjang ini? Nggak baik seperti ini. Tante ini diapain sih, Tante? Bu, anak saya mau diapain, Bu? Dira, anak ayah. Astagfirullahaladzim, Dira. Ayo. Astagfirullahaladzim. Dira, ayah sama bunda cari yang terbaik buat kamu. Menurut ayah sama bunda, Farid itu yang terbaik buat kamu. Ih, pokoknya nggak mau sama dia, titik, nggak mau. Ya jadi kamu maunya sama siapa? Sama Aryo ya. Lihat. Hei, Apaan tuh? enggak. Ini kado kecil-kecilan aja untuk pernikahan Joni dan Alisa. Kemarin pas ketemu mereka kan kita belum sempat kasih apa-apa. Gimana pun juga, Alisa dan Joni udah menikah. Dan mereka udah sah jadi suami istri. Jadi Nanti kita ke tempatnya Joni ya. Kita dinner berdua abis itu. oke. Sekalian aku juga pengen ngebahas resepsi pernikahan mereka. Aku jadi termotivasi. Ngeliat Bang Joni nikah. Kamu mau nikah? Lain kali aja lah kita bahas masalah itu. Jadi kamu nggak mau nikah? Bukannya begitu sayang. Bukannya aku ragu sama kamu. Tapi sekarang ini aku juga bisa lihat
kamu lagi menikmati masa pacaran kita. Dan aku pun juga begitu. Jadi ya kita jalanin dulu aja lah. Ya udah. Kita kan bisa nikah dulu. Terus kita anggap itu pacaran. Yang penting kita nikah dulu. Biar sah dan enak. Gimana? Dasar laki-laki. Aku gak akan pernah lelah buat yakinin kamu, Kat. Karena aku cinta banget sama kamu. Dan aku mau kamu jadi istri aku. Bagus-bagus. Coba aku punya uang buat beli semua ini. Enggak. Aku nggak boleh mikirin tas. Tasnya bagus ya. Bang Joni? Bang Joni ngapain di sini? Memang salah. Aku di rumahku sendiri. Bang Joni emangnya ada? Aku pulang cepet. Aku habis belanja baju-baju hamil buat kamu. Kebetulan kemarin kan nggak sempat. Kamu cobain deh ya. Kamu lihat. Aku sengaja beli satu size lebih gede dari ukuran kamu. Aku nggak mau kamu sampai kesempitan perutnya, terus bayi kamu jadi gerah. Iya, tapi... Oh ya, bagaimana? Susu ibu hamilnya udah habis. Masih banyak kok Bang Joni, aku juga jarang minumnya. Lagian aku juga agak-agak males bikinnya. Udah deh, kamu tunggu. Aku buatin susu buat kamu minum ya. Bang Joni nggak usah repot-repot. Bang Joni di sini aja, aku aja yang bikin. Kamu tunggu ya, aku buatin buat kamu. Bang Joni. Kamu harus minum, oke? Bang Joni. Wait. Bang Joni benar-benar baik banget sama aku. Dia memperlakukan aku seolah-olah dia gak pernah punya masalah sama aku. Dia sosok suami yang baik. Tapi gak tahu kenapa, aku ngerasa canggung sama semua ini. Aku masih belum bisa nerima dia. Aku belum bisa nerima Bang Joni sebagai suami sepenuh hati. Atau aku harus belajar untuk mencintai Bang Joni. Ini memang gak mudah buat aku dan Alisa. Kita berada dalam pernikahan tanpa adanya ikatan perasaan sedikit pun. Tapi aku janji, aku akan memperlakukan Alisa selayaknya seorang istri yang dicintai. Dan aku akan perlakukan dia dengan baik. Kathy? Dino? Joni mana? Tadi aku ke kantornya dan sekretarisnya bilang kalau Joni udah ninggalin kantor. Joni emang lagi ada di rumah, Kat. Silakan duduk. Oh. Jadi kamu habis shopping ya? Enggak, ini tuh tadi Joni pulang cepat dari kantor untuk nemenin kamu shopping. Bukan gitu, Kat. Pantesan aku bingung. Kok tumben Joni ninggalin kantor dari siang? Iya kan, sayang? Alisa, ini susu. Din, Kat? Oh, Dino sama Kathy. Alisa, kamu minum susu dulu ya. Ini masih hangat. Hebat ya. Di mana-mana istri yang ngelayanin suami. Kok ini malah kebalikannya sih? Kat, istriku ini lagi hamil. Jadi wajar kan aku melayanin dia. Iya, aku tahu John emang Alisa lagi hamil. Tapi Alisa hamilnya kan bukan hamil anak kamu, melainkan anaknya Vito. Udah enggak lagi. Mulai sekarang, aku ayah dari anak ini. Alisa, kamu kenapa? Panas ya susunya? Aku nggak apa-apa. Nggak. Tenang aja. Bang Joni, aku nggak apa-apa kok. Jadi gimana, John? Apa aja yang udah kamu siapin? Kalian gak usah khawatir. Dan juga aku kontak
wedding organizer yang paling bagus di Jakarta. Wedding organizer itu yang akan handle semua. Pokoknya Bang, gue mau ngebantuin deh. Mau itu hal sekecil apapun, gue akan bantuin. Emangnya resepsinya mau di mana, John? Resepsinya tidak terlalu mewah. Saya cuma sewa di ballroom hotel. Dan yang kedua, berhubung keluarga Alisa semua ada di Bali sama Lombok, kita akan ada gathering di Resort Ubud. Jadi semua ini permintaannya Alisa?